Shalom, kembali berjumpa dalam pelajaran dunia roh ya. Pada saat ini saya membahas tentang mimpi indah atau mimpi basah ya, karena kemarin ada yang bertanya dari subscriber, Ibu, bagaimana tentang mimpi najis? Oke, besok saya terangkan tentang mimpi najis atau mimpi basah atau mimpi indah ya. Jadi ada kalanya seseorang itu baik laki-laki atau perempuan ya, usia produktif, itu kadang waktu tidur itu sering mimpi seakan-akan berhubungan intim ya dengan seseorang, baik itu yang laki-laki atau perempuan. Jadi dalam mimpi itu dia berhubungan intim. Nah, sebenarnya itu di alam roh itu dia itu berhubungan intim dengan setan iblis ya. Jadi setan iblis itu kadang dan sering itu masuk ke dalam mimpi-mimpi, terutama anak-anak Tuhan, untuk mengajak hubungan intim, hubungan suami istri. Untuk apa? Untuk menyedot power ya, disedot powernya. Karena iblis, setan itu sudah terputus hubungannya dengan surga. Jadi iblis itu tidak mempunyai power. Yang mempunyai power itu Tuhan Yesus Kristus. Dan sementara iblis itu sudah terputus hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, sudah terputus dengan surga. Jadi dalam beraktivitas, iblis itu mengambil power dari anak-anak Tuhan. Salah satunya, ini adalah salah satunya, itu iblis itu mengajak hubungan intim. Masuk dalam mimpi seseorang untuk mengajak hubungan intim. Itu dalam mengajak hubungan intim itu dia menyedot powernya. Untuk apa iblis itu menyedot powernya? Manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang tidur, untuk disedot powernya. Setelah disedot powernya, ini powernya iblis ini, powernya anak-anak Tuhan ini disedot iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan yang lain, untuk disedot untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang lain. Karena untuk beraktivitas, iblis itu memerlukan power, dan power iblis itu dari anak-anak Tuhan, dari manusia-manusia yang diambil powernya. Salah satunya ada manusia-manusia yang tidur, anak-anak Tuhan yang tidur itu diajak hubungan intim untuk disedot powernya ya, disedot powernya. Jadi siapapun yang jikalau tidur itu tidak berdoa, tidak memakai perlengkapan senjata Allah, ya sasaran empuk dari iblis. Jadi iblis masuk dalam mimpi untuk mengajak hubungan intim, itu menyedot powermu ya. Setelah disedot powermu, nanti orang tersebut akan sering lemes-lemes ya, dan itu akan menimbulkan sebel sial dalam hidupnya, menimbulkan kesialan-kesialan. Kalau sudah lemes-lemes, lama-lama sakit. Kalau sudah sakit ya otomatis lama-lama meninggal. Dan meninggal masuk mana? Ya masuk neraka. Wong sering hubungan intim sama iblis. Ya waktu dalam mimpi ya tidak berwajah iblis. Ya kalau ngajak hubungan intim terus kamu lihat itu iblis, ya orang tersebut yang diajak hubungan intim ya takut. Ya waktu iblis ngajak hubungan intim ya dia seperti manusia, bahkan seperti artis, berwajah ganteng, berwajah cantik ya. Itu ada iblis itu, iblis yang suka ngajak hubungan intim. Jadi iblis itu menyamar sebagai iblis manusia untuk
manusia wanita untuk mengajak hubungan intim laki-laki, dan ada iblis yang menyamar sebagai laki-laki untuk mengajak hubungan intim perempuan. Itu ada namanya, tapi saya tidak hafalkan namanya, saya lupa, saya tidak sebutkan. Ya, itu jadi hati-hati pada waktu tidur pakai perlengkapan senjata Allah, minta dibungkus tutup darah Yesus waktu tidur, ya, supaya iblis itu tidak mengajak hubungan intim kamu. Karena dengan kamu diajak hubungan intim dengan iblis, dengan istilahnya mimpi najis, mimpi cabul, mimpi basah, mimpi indah, itu kamu disedot powernya. Dan setelah dicedot powernya, nanti kamu akan sering lemas-lemas badanmu. Dan itu menimbulkan sebel sial dalam hidupmu. Itu akan lama-lama akan jatuh sakit. Kalau sudah sering sakit-sakitan ya meninggal. Ya, itu dari tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu kerjanya itu berbagai cara. Trik-triknya itu banyak sekali ya. Saya akan ungkapkan satu-satu. Sabar, saya ungkapkan satu-satu supaya jangan sampai ada yang masuk neraka lagi. Sudah, stop yang masuk neraka. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Ya, jauhi itu neraka. Masuk surga, karena surga itu tempatnya luas. Ya, banyak tempat di sana ya. Jadi harus hidup kudus. Stop dosa ya. Syaratnya masuk surga, stop dosa, hidup kudus. Diperhatikan kalau malam pakai perlengkapan senjata Allah. Berdoa minta dilindungi Tuhan supaya iblis tidak mengajak hubungan intim, menyedot powermu ya, karena iblis itu tidak punya power. Yang punya power itu Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Iblis itu bisanya mencuri powernya. Salah satunya mengajak hubungan intim ini ya, sehingga itu akan menimbulkan efek-efek yang jelek, ujungnya kematian dan ujungnya dibawa iblis masuk neraka. Jadi hati-hati pada waktu tidur, pakai perlengkapan senjata Allah, minta bungkus tutup darah Yesus ya, supaya juga harta rohani yang ada di dalam hidupmu itu tidak dicuri iblis, seperti yang saya terangkan kemarin itu ya. Itu tipu muslihat iblis itu banyak sekali. Makanya belajar supaya mengerti apa saja tipu muslihat iblis di dalam kehidupan manusia di bumi ini, apa saja, supaya kita terhindar dan hidup bagi Tuhan, hidup kudus, hidup suci, stop dosa ya, harus stop dosa, karena ujungnya kita akan masuk dalam kerajaan surga ya. Kita harus menyiapkan diri kita secara tubuh, jiwa, roh. Tubuh nanti ditinggal, tapi sebelumnya tubuh itu harus bersih, beres ya, dibersihkan, tubuh bersih ya, hidup kudus, hidup suci, karena kita harus mempersiapkan. Umpama kita itu akan pergi ke gereja pun pakaiannya bagus, pakai sepatu, pakai yang layak, pergi ke mall juga pakai baju yang layak, apalagi kalau mau pergi ke surga, karena surga itu tempat yang kudus, holy ya, bukan tempatnya mbahmu yang bisa kamu seenaknya masuk keluar seenaknya tanpa harus jaga kekudusan. Jadi kalau mau masuk ke surga harus dipersiapkan, karena di dalam surga itu kita ketemu Yesus, kita ketemu Bapa, kita ketemu Roh Kudus, kita ketemu malaikat-malaikat, kita ketemu Bapak Abraham, kita ketemu Rasul Paulus, kita ketemu Musa, kita ketemu Deborah, ya, kita ketemu Ruth, kita ketemu rasul-rasul, ya, zaman dulu ketemu dengan nabi-nabi, zaman dulu, ya kita perlu siap-siap, kita harus levelnya dinaikkan, ya, supaya kita bisa duduk bareng Rasul Paulus, luar biasa kan, duduk dekat Bapak Abraham, Nabi Ayub. Nah, itu makanya kita perlu persiapkan, karena kita akan bertemu orang-orang yang
luar biasa, ya. Makanya belajar terus, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, kejar Tuhan dalam hidupmu, kejar Tuhan. Seberapa kamu menginginkan Yesus dalam hidupmu, yaitu yang akan kamu terima. Ya, apa yang kamu ukurkan, itu akan diukurkan Tuhan kepadamu. Kalau kamu menginginkan Yesus 20% dalam hidupmu, ya Yesus akan masuk dalam hidupmu 20%. Kalau kamu menginginkan Yesus 50% masuk dalam hidupmu, ya Yesus akan masuk dalam hidupmu 50%. Kalau kamu menginginkan Yesus 100% bahkan lebih, maka seperti yang kamu inginkan akan terjadi dalam hidupmu. Mengapa orang pergi ke gereja tidak berdampak? Karena sepertinya itu hanya kewajiban. Pergi ke gereja, pulang. Karena apa? Tidak menginginkan Yesus. Coba kamu pergi ibadah, ya. Pergi ibadah dan kamu menginginkan Yesus. Tuhan, aku menginginkan Engkau. Aku menginginkan Engkau. Maka kamu akan beribadah itu, kamu ketemu Yesus, kamu dilawat Tuhan. Ya, itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu menginginkan Yesus, maka di rumah, dimanapun kamu berada, Yesus itu akan hadir. Itu. Ya. Makanya itu menginginkan Yesus lebih dalam hidupmu. Maka Yesus akan hadir. Kejarlah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan menemui kamu. Itu. Sesuatu itu harus perlu dikejar, apalagi yang ilahi, supaya hidupmu berbeda. Ya, itu. Semangat ya semuanya. Belajar terus. Baik nanti yang akan masuk kelas, ya awal Juli nanti ada kelas baru untuk yang belajar dan untuk dibukakan 5 panca indera roh. Syaratnya wajib setiap hari 10 pasal, ya. Baca Alkitab setiap hari untuk membuka 5 panca indera rohmu. Demikian, harap diperhatikan. Hidup kudus, hidup berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.